Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita kuliah manajemen farmasi di rumah sakit. Untuk definisi operasionalnya sendiri, rumah sakit itu adalah suatu organisasi kompleks yang menggunakan gabungan peralatan ilmiah khusus yang rumit yang difungsikan oleh satu satuan personal yang terdidik dan terlatih dalam pengetahuan ilmu medik modern yang semua disatukan bersama untuk tujuan bersama memelihara kesehatan dan untuk menyembuhkan penyakit. Nah, berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia ya nomor 3 tahun 2020, di situ terkait perizinan rumah sakit dan klasifikasi dan perizinan rumah sakit ya. Jadi kita akan pelajari terkait rumah sakit. Nah, ini adalah gambaran rumah sakit kita di Kota Banjarmasin, Rumah Sakit Sultan Suryansah yang bisa diakses lewat darat maupun lewat sungai ya. Jadi itu juga sudah ada ambulans sungainya ya. Untuk undang-undang tentang rumah sakit, jadi ada pengklasifikasian ya, rumah sakit umum maupun rumah sakit khusus. Jadi untuk rumah sakit umum itu ada kelas A, B, C, dan D, sedangkan rumah sakit khusus itu ada kelas A, B, dan C. Nah, terkait perizinan rumah sakit ini, yang pertama dikeluarkan itu adalah izin mendirikan. Ya, izin mendirikan itu biasanya diberikan untuk jangka waktu 2 tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 tahun. Setelah izin mendirikan didapatkan, barulah bisa mengusulkan izin operasional. Jadi izin operasional itu akan diberikan dalam jangka waktu 5 tahun jika persyaratan izinnya terpenuhi ya. Dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan. Jadi mengacu pada PP 24 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Dan sekarang OSS RBA One Single Submission yang berbasis risiko. Nah, adapun perjalanan terkait perizinan ini ya, pengaturan klasifikasi perizinan rumah sakit itu dari Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 asal muasalnya terkait klasifikasi dan perizinan rumah sakit. Kemudian pada tahun 2010 PMK Nomor 147 Tahun 2010 tentang perizinan rumah sakit. Kemudian terbit lagi PMK Nomor 340 Tahun 2010 juga tentang klasifikasi rumah sakit. Tadinya yang nomor 147 hanya tentang perizinan. Kemudian di nomor 340 itu tentang klasifikasinya. Kemudian berkembang lagi di tahun 2014 yaitu PMK nomor 56 tahun 2014 tentang klasifikasi dan perizinan rumah sakit. Jadi disatukan ya sejak 2014. Kemudian dalam perjalanannya lagi di tahun 2019 itu PMK nomor 30 tahun 2019 tentang klasifikasi dan perizinan rumah sakit. Ya, tetapi untuk rumah sakit khusus itu masih menggunakan PMK nomor 340 tahun 2010. Ya. Nah, kemudian di 2019 itu dikaji sampai dengan di 2020 maka ada rancangan PMK tentang klasifikasi dan perizinan rumah sakit yang semuanya itu bertujuan untuk peningkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit. Jadi kuliah kita ini kan sebenarnya manajemen farmasi rumah sakit ya. Farmasinya, farmasi di rumah sakit, instalasi farmasi rumah sakit. Tapi tidak ada salahnya kita sedikit belajar tentang rumah sakit terlebih dahulu sebagai pengantarnya. Nah, untuk pengaturan klasifikasi rumah sakit dalam PMK 30 tahun 2019, di situ disebutkan terkait kompetensi rumah sakit, yaitu kelasnya itu menggambarkan kompetensi atau kemampuan pelayanannya ya.
kompetensi ini dipergunakan dalam sistem rujukan. Jadi misalnya kalau rujukan dari puskesmas itu tidak bisa langsung ke rumah sakit yang kelasnya tinggi, jadi berjenjang begitu ya. Jadi misalnya nih dari puskesmas dirujuk ke rumah sakit Sultan Suryansah dulu. Jika rumah sakit Sultan Suryansah tidak bisa menangani, baru dari rumah sakit Sultan Suryansah akan merujuk ke rumah sakit Ansari Saleh begitu. Nah, jika rumah sakit Ansari Saleh tidak bisa menangani, baru dirujuklah ke rumah sakit ULIN. Gitu ya. Itu untuk rumah sakit khusus. Nah, kemudian dalam PMK 30 ini juga tentang klasifikasi rumah sakit itu harus memenuhi kriteria pelayanan, sumber daya, sarana prasarana, kemudian SDM tenaga juga diatur agar mutu pelayanan meningkat dan diatur dalam batas minimal dan maksimal pelayanan yang diberikan masing-masing kelas rumah sakit dan pengaturan-pengaturan lainnya. Adapun hasil kajian terhadap substansi klasifikasi dan perizinan rumah sakit, jadi pada saat sosialisasi PMK 30 tadi tahun 2019, di situ ada beberapa masukan ya terkait konsep kemampuan rumah sakit dalam PMK 30 itu tidak implikatif. Nah, konsep kompetensi SDM ini lebih mendekatkan akses pelayanan kesehatan rumah sakit bagi masyarakat. Jadi, perizinan dan klasifikasinya itu tadinya sudah mengikuti ketentuan yang ada pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 dan itu tidak perlu dilakukan perubahan substansi perizinan rumah sakit dalam PMK 30 2019. Jadi, berdasarkan hasil kajian itu, maka perlu dilakukan pencabutan PMK 30 tahun 2019 karena adanya perubahan konsep klasifikasi rumah sakit. Jadi itu adalah hasil kajiannya. Untuk konsepnya berdasarkan PMK 3 tahun 2020, konsep klasifikasi rumah sakit itu berdasarkan kelas rumah sakit berdasarkan jumlah tempat tidur ya, pelayanan, SDM, bangunan dan prasarana serta peralatan, kemudian kemampuan pelayanan rumah sakit itu sendiri, dan pelayanan rumah sakit meliputi pelayanan medik, pelayanan penunjang medik, pelayanan keperawatan, kebidanan maupun non-medik, dan penyelenggaraan rumah sakit. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan tertentu tidak dibatasi pada kelas rumah sakit tertentu, tetapi dapat dilakukan pada seluruh rumah sakit. Jadi pada PMK nomor 3 tahun 2020 itu isinya yaitu bentuk dan jenis rumah sakit, kemudian klasifikasi, kemudian perizinan, penyelenggaraan, sampai dengan pembinaan dan pengawasan. Untuk status kepemilikan, ini ada yang punya pemerintah daerah, ya, ada yang punya pemerintah pusat, ada yang punya swasta. Jadi swasta itu bisa berbentuk badan hukum yang kegiatan usahanya hanya bergerak di bidang perumasakitan. Ya, kemudian badan hukum berupa badan hukum yang bersifat nirlaba atau badan hukum berbentuk PT atau persero, dan badan hukum nirlaba dikecualikan dari ketentuan kegiatan usaha bergerak di bidang perumasakitan. Ya, itu jadi misalnya nih contohnya kalau punya pemerintah daerah itu Rumah Sakit Sultan Suryansah, nah itu punya pemerintah Kota Banjarmasin. Ya. Kemudian ada lagi punya provinsi, Rumah Sakit Ansari Saleh itu punya provinsi, Rumah Sakit Ulin itu punya provinsi. Nah, tetapi kabarnya Rumah Sakit Ulin ini akan menjadi punya pusat sih, cuman belum tahu kapannya gitu ya. Nah, kemudian ada lagi contohnya yang kepemilikan swasta seperti Rumah Sakit Swasta Insan itu swasta, Rumah Sakit Sari Mulya itu juga swasta, Ciputra, kemudian Rumah Sakit Islam, Rumah Sakit apalagi itu Siloam, itu contoh-contoh yang rumah sakit swasta. Untuk bentuk rumah sakit itu ada rumah sakit statis ya, ada rumah sakit yang bergerak,
dan juga rumah sakit lapangan. Nah, ini jadi rumah sakit lapangan itu kayak di tenda itu bisa ya. Apalagi kemarin waktu yang pandemi COVID-19, nah mungkin ada rumah sakit yang didirikan dengan tenda gitu ya, rumah sakit lapangan. Kemudian rumah sakit bergerak itu yang di kapal ya, di laut begitu itu. Contoh-contoh bentuk rumah sakit. Jenis rumah sakit ini ada rumah sakit umum dan rumah sakit khusus. Kalau rumah sakit umum jelas rumah sakit umum daerah, misalnya RSUD Ulin. Kalau rumah sakit khusus ibu dan anak, rumah sakit khusus kanker, rumah sakit khusus jantung, gitu. Rumah sakit jiwa. Nah, itu contoh-contoh rumah sakit khusus ya. Ini contoh rumah sakit khusus ibu dan anak, rumah sakit khusus mata, gigi dan mulut. RSGM itu ya, rumah sakit gigi dan mulut, rumah sakit ginjal, rumah sakit jiwa, rumah sakit paru, ortopedi, kanker, rumah sakit jantung. Itu contoh-contoh. Untuk klasifikasi rumah sakit umum dan khusus ini dari kelas A, B, C, dan D ya. Jadi kalau kelas A itu yang paling tinggi. Nah, jadi ada dari pelayanan, sumber daya manusia, bangunan dan prasarana serta peralatan. Untuk persyaratan perizinan ini ada beberapa yang harus dipenuhi, mulai dari lokasi, kemudian bangunannya ya, kemudian prasarananya semua harus lengkap ini, sumber daya manusia ya, tenaga kesehatannya, kemudian tenaga medis, non medis, kemudian ada kefarmasian. Nah, nanti kita di sini kan manajemen kefarmasian di rumah sakit, nanti akan lebih dalam kita pelajari. Kemudian juga ada persyaratan peralatan. Peralatan itu peralatan medis, non medis begitu, yang memenuhi standar pelayanan, memenuhi persyaratan mutu, keamanan, keselamatan, dan layak pakai sesuai kebutuhan pelayanan untuk pasien. Untuk perizinannya di oss.go.id, jadi setiap rumah sakit harus memiliki izin setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan klasifikasi rumah sakit. Jadi diterbitkan melalui lembaga OSS dalam bentuk dokumen elektronik. Jadi nanti tanda tangannya sudah yang pakai barcode. Untuk perizinan rumah sakit, nah ini mulai dari izin mendirikan ya, banyak sekali persyaratannya yang harus dilengkapi. Kemudian nanti izin mendirikan pun bisa diperpanjang jika ternyata dalam prosesnya belum bisa menuju ke tahap izin operasional. Jadi saya pernah memproses perizinan rumah sakit juga. Jadi kami itu di seksi kefarmasian, Alkes, dan PKRT dulunya adalah seksi perizinan, kemudian pernah berubah juga namanya menjadi seksi kefarmasian dan perizinan. Nah, di situ izin klinik, izin rumah sakit, puskesmas, apotek, toko obat, dan lain sebagainya, termasuk izin rumah sakit. Jadi untuk rumah sakit yang kelasnya tipe C begitu, itu ada di ranahnya kabupaten kota, tipe C dan D. Nah, jadi sempat saya menangani perizinan rumah sakit khusus ibu dan anak. Jadi mulai izin mendirikan, kemudian begitu sudah siap untuk operasionalnya, mereka mengajukan izin operasional. Nah, itu banyak sekali syarat-syarat yang harus dilengkapi. Dulu itu masih manual ya, sekarang sudah OSS. Jadi kalau sekarang sama, banyak juga syarat yang harus dilengkapi, tetapi permohonannya sudah secara online dan izinnya juga keluarnya secara online tadi, bisa di-print sendiri, dan tanda tangannya sudah tanda tangan barcode, jadi tidak
perlu lagi dilegalisir. Nah, untuk kewenangannya ini kalau kelas A atau tipe A itu adalah kewenangan kementerian. Jadi kalau mau bikin rumah sakit ternyata itu adalah kelas A, yang mau menerbitkan izin, memberikan izin adalah kementerian. Kalau dia kelas B itu adalah gubernur. Ya, kemudian kalau kelas C dan D itu bupati atau wali kota. Makanya tadi kami pernah memproses yang kelas C dan D itu adalah ranahnya bupati atau wali kota. Jadi tapi banyak sekali persyaratan yang harus dilalui seperti AMDAL, kemudian kelengkapan SDM, sarana prasarana, alat kesehatan, lokasi dan lain sebagainya. Nah, untuk proses di OSS ini jelas yang pertama harus punya NIB, nomor induk berusaha. Kalau rumah sakit jelas ya harus berbadan hukum kan. Kemudian mengajukan izin mendirikan, kemudian izin mendirikan yang efektif ya, pemenuhan komitmen itu dipenuhi paling lama 2 tahun, boleh diperpanjang lagi sekali setahun perpanjangannya. Nah, kemudian izin operasional yang efektif itu pemenuhan komitmen dipenuhi paling lama 3 bulan. Ya, jadi izinnya akan berlaku selama 5 tahun dan nanti akan boleh diperpanjang. Tetapi untuk perpanjangannya itu jangan mepet-mepet waktunya. Jadi kalau bisa 6 bulan sebelum habis masa berlaku itu sudah mulai memproses untuk perpanjangan izin. Nah, untuk rumah sakit pemerintah ini ada yang dengan PPK atau BLU atau BLUD. Nah, itu jelas harus dengan OSS untuk izinnya ya. Tetapi ada juga rumah sakit yang belum melakukan PPK atau BLU. Jadi itu tidak melalui lembaga OSS atau boleh dengan manual. Untuk izin operasional rumah sakit ya, untuk pengajuannya itu jelas harus bikin dulu nih profil rumah sakit. Ya, itu di self assessment. Biasanya tebal sekali ya itu dokumen AMDAL aja tebal sekali, apalagi profil rumah sakit ini juga tebal ya. Mulai dari tarifnya, pelayanannya, sumber dayanya, dan lain sebagainya. Kemudian jumlah tempat tidur. Nah, itu juga dimasukkan ke profilnya ya. Peralatannya apa saja ya, alkesnya, apalagi sekarang harus PDN produk dalam negeri, TKDN dan AKD alat kesehatan dalam negeri. Kemudian pelayanannya yang diberikan apa aja, pelayanan medik, penunjang medik, keperawatan, kebidanan atau non medik. Kemudian sumber daya manusianya jelas ini kebanyakan itu kurang dokter ya. Jadi sebenarnya kalau mau mendirikan rumah sakit pastikan dulu dokternya harus ada, karena maksimal SIP dokter itu hanya 3. Nah, jadi kalau dulu memang bisa diberikan surat tugas oleh Dinas Kesehatan Provinsi jika dokter yang bersangkutan lebih SIP-nya sudah 3. Berarti kalau dengan surat tugas berarti lebih dari 3 kan? Bisa jadi yang keempat begitu. Nah, jadi harus dipastikan jangan sampai pinjam nama dokter begitu ya. Nah, nanti malah tidak bisa pelayanan yang maksimal karena dokternya harus membagi waktu dalam beberapa rumah sakit begitu. Jadi memang harus punya dokter sendiri, atau kalau memang mampu begitu dokter-dokternya bisa disekolahkan ya ke jenjang spesialis begitu ya. Dokter umumnya nanti disekolahkan, jadi kan punya, karena kelas tipe D, tipe C, tipe B dan tipe A itu berbeda persyaratan ininya, sumber daya manusianya dan jenis pelayanannya. Jadi kalau tipe A itu jelas lengkap ya dokter-dokternya begitu. Nah, itu bedanya, beda di kelas itu, beda di pelayanannya, beda di sumber dayanya. Kemudian ada lagi bangunan dan prasarana. Jelas, jadi semua itu dimasukkan ke dalam profil rumah sakit.
jadi akan tebal sekali itu ya. Jadi kalau di OSS mungkin akan di scanning, dijadikan PDF dan nanti diupload. Tapi untuk file aslinya tetap harus ada disimpan di rumah sakit. Nah, untuk perubahan izin operasional ini seperti yang sudah saya beritahukan tadi, bahwa paling tidak 6 bulan sebelum izin habis itu sudah harus mengurus ya, baik itu maupun perpanjangan izin ataupun ada perubahan data, misalnya perubahan alamat, pindah alamat, bisa jadi rumah sakit itu pindah alamat, atau perubahan kepemilikan, bisa saja dijual kan. Nah, jadi itu perubahan penanggung jawab. Nah, jadi harus ada waktu karena semuanya itu berproses, jadi tidak serta-merta langsung keluar terbit izinnya, jadi perlu waktu, makanya perlu waktu beberapa bulan itu tadi untuk menunggu terbitnya izin. Nah, untuk peningkatan kelas rumah sakit ini bisa ya dengan pemenuhan jumlah tempat tidur, pelayanan, SDM, bangunan dan prasarana, peralatan. Tetapi ini hanya bisa dilakukan kalau rumah sakit itu telah terakreditasi. Jadi, misalnya tadi dia sudah kelas C begitu ya, tiba-tiba mau naik kelas menjadi kelas B, karena mungkin sudah banyak nih dokter-dokternya yang sekolah begitu, sudah selesai balik lagi mengabdi, jadi mau peningkatan kelas rumah sakit. Nah, tetapi dia sudah harus berstatus akreditasi. Jadi selama dia masih di kelas C tadi, dia sudah harus berproses untuk akreditasi, baru dia bisa naik kelas. Jadi misalnya kelas B. Ya. Untuk penyelenggaraannya sendiri, nah itu ada juga ya rumah sakit pendidikan. Ini berdasarkan PP nomor 93 tahun 2019. Jadi rumah sakit itu dapat ditetapkan menjadi rumah sakit pendidikan setelah memenuhi persyaratan dan standar rumah sakit pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian rumah sakit ini juga dapat mendayagunakan tenaga kesehatan atau non-kesehatan warga negara asing. Nah, itu boleh diperbolehkan. Ya, kemudian untuk rumah sakit milik swasta dan rumah sakit khusus kelas A dan B itu bisa berupa rumah sakit PMA. Jadi KBLI-nya juga 86103 sesuai dengan ketentuan yang berlaku ya. Jadi kepemilikannya itu modal asing. Nah, itu boleh paling sedikit 200 tempat tidur berdasarkan kesepakatan atau kerjasama internasional. Nah, untuk penyelenggaraan rumah sakit, peraturan internal dan organisasi rumah sakit, jadi setiap rumah sakit itu harus mempunyai peraturan internal dan organisasi yang efektif dan efisien dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian pimpinan rumah sakit itu tidak boleh merangkap jabatan manajerial di rumah sakit lain, dan pemilik rumah sakit tidak boleh merangkap sebagai kepala atau direktur rumah sakit. Yaitu. Kemudian kerjasama, pemilik rumah sakit dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan rumah sakit, dan untuk unit transfusi darah dapat menyelenggarakan UTD yang izinnya melekat dengan izin operasional setelah memenuhi persyaratan. Kemudian untuk registrasi dan akreditasi, nah itu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, pemberian nama rumah sakit ini ada ketentuannya ya, jadi harus memperhatikan nilai dan norma agama, sosial, budaya, dan etik. Kemudian dilarang menambahkan kata internasional, ya, kelas dunia, begitu, dan lainnya yang maknanya sama. Kemudian tidak diperbolehkan juga menggunakan nama orang yang masih hidup. Nah, itu ya untuk pemberian nama rumah sakit. Jadi dapat disesuaikan dengan kepemilikan, jenis, dan kekhususannya. Pemberian nama rumah sakit khusus itu harus mencantumkan kekhususannya, misalnya rumah sakit khusus ibu dan anak. Nah, itu jelas.
rumah sakit khusus jantung, baru Cipto Mangunkusumo begitu. Jadi jelas ya, beda kan dengan rumah sakit umum daerah. Nah, itu beda. Untuk ketentuan peralihan ada 4 ya. Rumah sakit yang telah memiliki izin, kemudian rumah sakit proses pengajuan izin, penyesuaian ketentuan, dan sampai dengan review kelas. Untuk harmonisasi pengaturan terhadap pelaksanaan Permenkes 3 2020, yang pertama yaitu sistem rujukan pelayanan kesehatan, kemudian izin praktek tenaga kesehatan ya, dan ada juga pelayanan program JKN ya. Kita sekarang dulu ASKAS ya, sekarang BPJS JKN, Jaminan Kesehatan Nasional. Kemudian yang keempat, pelayanan kesehatan tertentu. Nah, misal pelayanan kesehatan tertentu ini seperti hemodialisis tertentu, radiologi, atau ICU rumah sakit. Nah, itu pelayanan kesehatan tertentu. Nah, sekarang kita ke instalasi farmasi rumah sakit ya, karena kita akan belajar manajemen farmasi di rumah sakit. Kalau tadi terkait rumah sakitnya, terkait perizinan, klasifikasi, pengertian, begitu ya, kelas. Nah, sekarang instalasi farmasi. Ya. Jadi, itu adalah suatu bagian atau unit atau divisi atau fasilitas di rumah sakit tempat semua kegiatan pekerjaan kefarmasian yang ditujukan untuk keperluan rumah sakit itu sendiri. Nah, pekerjaan kefarmasian itu apa aja? Jadi mulai dari pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan, ya, sediaan ini sediaan farmasi. Farmasi itu ada obat, DMHP, vaksin, ya, reagen, obat gigi, gitu. Nah, kemudian terkait pengadaan juga, penyimpanan dan distribusi obat, ya, distribusi karena harus nanti mendistribusikan ke depo-depo atau satelit-satelit farmasi yang ada di rumah sakit. Ya. Kemudian terkait pengembangan obat juga ada bahan obat dan obat tradisional. Jadi banyak sekali pekerjaan kefarmasian. Untuk definisinya, yaitu suatu unit atau bagian di bawah pimpinan seorang apoteker, ya, dan dibantu beberapa apoteker. Jadi pimpinannya di sini adalah kepala instalasi farmasi. Kemudian dibantu beberapa apoteker. Nah, boleh ini apoteker lainnya, ya, apoteker pendamping yang memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab atas seluruh pelayanan kefarmasian. Bisa juga dibantu oleh TTK ya, tenaga teknis kefarmasian. Nah, pelayanannya ini mencakup perencanaan, mulai dari perencanaan, kemudian pengadaan, produksi itu juga ada ya, penyimpanan, dispensing, pengendalian mutu sampai dengan farmasi klinis. Nah, apa saja tugas dan tanggung jawab farmasi gitu ya? Jadi pengelolaan perbekalan farmasi mulai dari perencanaan, pengadaan, penyimpanan ya, karena obat ini adalah khusus, unik ya, tidak bisa disamakan dengan barang yang lainnya. Kemudian ada lagi penyiapan, peracikan, pelayanan langsung dan pengendalian. Kemudian menyediakan terapi obat yang optimal, pelayanan bermutu dengan biaya minimal. Ya, jadi kalau pasien umum itu kan karena dia berbayar. Nah, jadi biaya itu perlu diperhatikan juga ya. Kemudian pengembangan pelayanan kefarmasian yang luas dan terkoordinasi dengan baik dan tepat. Kemudian tugas dan tanggung jawab yang lain seperti melangsungkan pelayanan kefarmasian yang optimal ya, pelayanan farmasi profesional berdasarkan prosedur kefarmasian dan etik profesi, melaksanakan KIE, melakukan pengawasan berdasarkan aturan yang berlaku, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, juga penelitian dan pengembangan ya, dan memfasilitasi serta mendorong tersusunnya standar pengobatan dan formularium di
rumah sakit. Nah, kemudian apa sih fungsinya ya farmasi di rumah sakit ini? Ada juga pelayanan klinik dan non-klinik. Nah, apa bedanya? Kalau pelayanan klinik itu berkaitan langsung dengan penderita, dengan pasien. Seperti pemantauan terapi obat, itu contohnya. Kemudian evaluasi penggunaan obat ya. Ada lagi konseling atau PIO ya dan lain sebagainya. Sedangkan untuk pelayanan non-klinik yaitu pengelolaan perbekalan kefarmasian. Misalnya di gudangnya ya atau instalasi farmasi atau di depo-depo. Nah, itu pelayanan non-klinik ya, terkait pengelolaan perbekalan ini. Nah, terkait akreditasi itu ada standar minimalnya ya untuk instalasi farmasi rumah sakit. Jadi, administrasi dan pengelolaan itu harus jelas ada, staf dan pimpinan, fasilitas dan peralatan, kebijakan dan prosedur ya. SK itu adalah kebijakan, ketetapan, surat keputusan, prosedur, SOP harus ada. Kemudian pengembangan staf dan program pendidikan serta evaluasi dan pengendalian mutu. Jadi intinya akreditasi itu adalah mutu, implementasi mutu. Nah, itu yang dinilai ya, mutunya baik atau tidak ya, bagus atau tidak. Nah, kemudian ada juga bagian organisasinya ya, kemudian uraian tugas dan fungsinya, wewenang, tanggung jawab, dan hubungan koordinasi. Jadi di struktur itu jelas terlihat hubungan koordinasinya. Kemudian boleh direvisi tiap 3 tahun, siapa tahu ada pergantian begitu. Kemudian kepala instalasi itu terlibat dalam perencanaan dan penentuan anggaran ya, serta penggunaan sumber daya. Jelas anggaran ini karena kita terkait dengan pengadaan obat dan lain sebagainya ya. Kemudian ada rapat pertemuan berkala dan yang paling penting juga harus ada komite panitia farmasi dan terapi di rumah sakit dan sekretarisnya itu adalah apoteker di instalasi farmasi. Nah, ini apa sih panitia farmasi dan terapi ya? Jadi itu adalah organisasi tersendiri yang mewakili hubungan komunikasi antara staf medis dengan staf farmasi. Biasanya anggotanya itu perwakilan dokter spesialis yang ada di rumah sakit dan apoteker serta tenaga kesehatan lainnya. Tujuannya yaitu untuk menerbitkan kebijakan-kebijakan mengenai pemilihan obat, penggunaannya serta evaluasi. Ya, jadi sebelum nanti pengadaan, sebelum setelah obat itu direncanakan, nah pemilihan seleksi, nah itu adalah fungsi panitia farmasi dan terapi. Kemudian tujuan lainnya juga melengkapi staf profesional di bidang kesehatan dengan pengetahuan terbaru yang berhubungan dengan obat dan penggunaan obat sesuai dengan kebutuhan. Fungsi dan ruang lingkupnya yaitu mengembangkan formularium di rumah sakit dan merevisinya, ya. Kemudian mengevaluasi untuk menyetujui atau menolak produk obat baru yang diusulkan staf medis, menetapkan pengelolaan obat yang digunakan di rumah sakit, membantu instalasi farmasi dalam mengembangkan tinjauan terhadap kebijakan-kebijakan dan peraturan-peraturan penggunaan obat di rumah sakit sesuai peraturan lokal atau nasional. Kemudian mengumpulkan dan meninjau laporan mengenai efek samping obat dan menyebarluaskan ilmu yang menyangkut obat kepada staf medis dan perawat. Jadi peran apoteker sangat strategis dan penting dalam PST ini. Jadi di rumah sakit itu jelas ya harus ada formulariumnya. Nah, jadi dokter itu meresepkan harus sesuai dengan formularium. Jadi definisinya adalah himpunan obat yang diterima atau disetujui oleh panitia farmasi dan terapi untuk digunakan di rumah sakit. Jadi tidak boleh keluar dari formularium itu tadi karena sudah disetujui ya oleh panitia. Panitia ini kan sudah dibentuk ya. Memang tidak bisa semua, tetapi itu adalah perwakilan-perwakilan
dari misalnya dokter spesialis, ada yang mewakili begitu ya. Nah, formularium ini dapat direvisi pada setiap batas waktu yang ditentukan. Nah, jadi karena obat ini cepat sekali juga ya perkembangannya, jadi perlu kadang kala kita revisi formularium. Untuk isi formularium itu ada 3 bagian utama, yaitu terkait informasi kebijakan dan prosedur rumah sakit tentang obat ya. Kemudian ada juga daftar obatnya. Ya, ini merujuk kepada Doen Daftar Obat Esensial Nasional ya. Kemudian ada lagi informasi khusus. Jadi itu tergantung kebutuhan rumah sakitnya sendiri. Nah, jadi obat atau sediaan farmasi itu berbeda dengan barang-barang yang lain. Kenapa berbeda? Karena obat itu ada expired date-nya ya, masa simpannya, kestabilannya ya, cara penyimpanannya. Nah, makanya berbeda. Jadi perlu pengendalian persediaan. Jadi untuk memperkecil total investasi pada persediaan dan dapat menyediakan produk yang benar untuk memenuhi permintaan pasien. Itulah. Kemudian pengendalian persediaan yang tepat itu juga dapat menghindari stock out dan stok obat yang menumpuk. Ya. Jadi kadang-kala perencanaan obat itu bisa dengan metode kombinasi epidemiologi dan konsumsi. Nah, itu yang bagus, yang metode kombinasi itu tadi ya. Kemudian akan tercapai apabila dapat menentukan yang pertama berapa banyak suatu item barang yang akan dipesan pada suatu waktu tertentu. Kemudian kapan dilakukan pemesanan ulang terhadap item tersebut ya. Jadi boleh mesan itu berkali-kali itu boleh, atau mau satu kali juga boleh dalam 1 tahun misalnya, tetapi diatur datangnya beberapa kali itu juga bisa ya, atau mau sekali datang tetapi dengan ED yang panjang itu juga bisa ya. Kemudian item mana yang perlu dilakukan pengawasan. Nah, obat ini kan ada obat bebas terbatas, obat keras, obat narkotik, psikotropik, obat yang tidak stabil pada suhu-suhu kamar, misalnya obat yang harus disimpan di kulkas dan lain sebagainya. Nah, jadi itu obat itu kenapa jadi berbeda, itu dia punya kekhasan, keunikan tersendiri. Sistem pengendalian persediaan obat ini ada metode ya, dengan metode ABC atau FAN ya, atau PUT. Nah, jadi digunakan analisis ABC dan FAN itu menentukan obat yang tergolong prioritas utama dan tambahan. Jadi prioritas itu harus diadakan tanpa memperdulikan sumber anggaran. Kemudian kalau utama itu dialokasikan pengadaannya dari sumber dana tertentu. Dan untuk tambahan itu dialokasikan pengadaannya setelah obat prioritas dan utama terpenuhi. Nah, itu jadinya cara menentukan ya yang PUT itu tadi. Nah, untuk goal settingnya dalam pengendalian ABC FAN ini yaitu agar dana yang dikeluarkan dan obat yang didapatkan itu terkontrol dengan baik secara efektif dan efisien. Jadi misalnya nih, total dana perencanaan kebutuhan obat itu totalnya 268.080.143. Tetapi dana yang tersedia hanya 250 juta. Nah, jadi dilakukanlah pengendalian persediaan dengan skala prioritas ABC FAN tadi untuk mendapatkan obat yang efektif dan efisien. Jadi nanti ada obat-obat yang akan dikurangi karena kan jumlah dananya hanya 250 juta. Sedangkan perencanaan tadi total dananya 268 juta sekian. Nah, jadi akan dihitung berdasarkan analisis ABC FAN tadi ya. Jadi ada obat-obat yang akan dilihat tadi, vital, esensial, non esensial ya.
itu yang akan diperhatikan. Pengendalian ABC-VAN. Nah, jadi untuk efisiensi biaya juga misalnya nih ada obat ya. Obat yang branded misalnya, nanti kita pilihkan yang generik. Nah, harganya lebih murah. Jadi biasanya itu menjadi prioritas juga dalam pengadaan. Kemudian eh, apa namanya? Ya tadi eh, yang dipilihkan yang lebih murah tetapi isinya sama, intinya begitu ya, supaya efisiensi dalam pembiayaan. Nah, misalnya juga nih ada Sernevik injeksi dan isinya sama dengan Neurobion 5000 injeksi. Nah, Neurobion ini harganya lebih murah, jadi itu yang dipilih. Kemudian ada lagi pengadaan obat dengan kategori vital dan esensial, misalnya allopurinol ya, dan ceftriaxone injeksi. Jadi setelah dihitung-hitung nanti ada dana yang efisien. Tadi dananya 250 juta yang tersedia, ternyata setelah dihitung-hitung malah bisa kurang dari 250, menjadi 249 juta 995 149 rupiah. Nah, itu contoh ya. Jadi ada efisiensi dana ya, ada silva. Jadi silva kembali ke negara. Jadi untuk pengendalian persediaan obat itu jelas harus ada kontrol yang ketat untuk obat-obat kategori A, vital dan esensial ya. Dan penerapan sistem FIFO dan FEVO, first in first out dan first expired first out, disertai dokumentasi pencatatan tanggal kadaluarsa yang lengkap. Untuk pengelolaan dengan sistem satu pintu pada pelayanan perbekalan kefarmasian, instalasi farmasi itu bertanggung jawab atas perencanaan, pengadaan, penerimaan atau penyimpanan, dan pendistribusian kepada yang membutuhkan. Mulai dari perencanaan, penanggung jawab ini atau koordinator perbekalan yaitu meliputi perencanaan, pengadaan, dan penerimaan barang. Jadi harus ada pedomannya seperti standar terapi, formularium rumah sakit yang sudah disusun tadi oleh PFT berdasarkan daftar obat esensial nasional, dan ada juga kalau dulu ASKES itu adalah DPHO ya. Nah, itu kalau sekarang JKN itu juga ada sesuai peserta JKN itu ada daftar tersendiri. Nah, untuk pengadaan obat itu sendiri, karena ini adalah instansi pemerintah ya, jadi khusus ada pengadaan barang dan jasa. Nah, apa yang dimaksud dengan pengadaan barang jasa pemerintah? Jadi adalah kegiatan pengadaan barang atau jasa ya. Obat ini termasuk pengadaan barang. Nah, oleh kementerian atau lembaga atau perangkat daerah yang dibiayai oleh APBN atau APBD. Kalau APBN ini biasanya dana DAK itu contohnya APBN ya, atau APBD yang prosesnya mulai dari sejak identifikasi kebutuhan ya. Jadi mulai dari kita mengidentifikasi kita pengen beli apa ya, butuh berapa. Nah, itu sudah termasuk kegiatan PBJ sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Ya, jadi tidak hanya pengadaan atau pembeliannya saja, tetapi sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Nah, untuk prosesnya mulai dari sejak identifikasi sampai serah terima itu ada 3. Jadi ada tahap perencanaan, tahap persiapan, dan tahap pelaksanaan. Nah, untuk PBJ itu sendiri ada yang swakelola dan ada yang dengan penyedia. Ya, kalau untuk obat ini kebetulan kita dengan penyedia, dengan pihak ketiga.
Jadi mulai dari perencanaan itu kita menyusun spek atau KAK, kerangka acuan kerja, penyusunan rencana anggaran biaya, ya pemaketan kita mau kita paket-paketkan begitu obatnya itu, konsolidasi, penyusunan biaya pendukung ya. Nah, kemudian untuk persiapannya di sini ada organisasi tersendiri ya, ada PPPK, ada pejabat PPPK, pejabat pelaksana teknis kegiatan. Kemudian ada lagi PP, pejabat pengadaan, dan PPK, pejabat pembuat komitmen. Jadi PPK itu menetapkan spesifikasi, kemudian menetapkan HPS, harga perkiraan sendiri. Kalau nanti e-katalog ya e-katalog itu sudah termasuk HPS. Kemudian menetapkan rancangan kontrak. Nah, ini kemudian penetapan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi atau penyesuaian barang, harga ya. Tetapi kalau untuk obat biasanya tidak ada uang muka, jadi langsung bayarnya itu nanti belakangan. Ya, kemudian itu yang PPK ya. Kalau untuk e-katalog itu gampang sih sebenarnya. E-purchasing lah, bisa e-katalog atau bisa bela pengadaan atau lewat MBIS Market. Jadi kayak kita belanja online, jadi dengan akun pejabat pengadaan atau akun PPK. Jika nilainya kurang dari 200 juta, kita belinya dengan akun pejabat pengadaan. Tetapi jika lebih dari 200 juta dengan akun PPK. Kemudian jika dengan pokja pemilihan, misalnya PL, pengadaan langsung atau tender. Nah, itu kita dengan pokja ya. Kita menetapkan dokumen pemilihan, metode evaluasi, penyampaian dokumen penawaran, metode kualifikasi, dan jadwal pemilihan. Kemudian untuk pelaksanaannya, nah ini bisa dengan tender, seleksi, PL, atau dengan menunjuk langsung. Ya, kemudian kita berkontrak sampai dengan barang datang dan serah terima hasil pekerjaan, dan terakhir nanti kita pembayaran ya gitu. Jadi itu tahapan-tahapan PBJ. Nah, untuk cara pelaksanaan yang swakelola ya itu ada beberapa tipe, kemudian direncanakan, dilaksanakan, beda-beda tergantung tipe-tipenya ya. Tapi tadi kalau kita obat ini biasanya dengan pihak ketiga. Nah, ini dengan pihak ketiga yang dengan penyedia ya. Jadi kalau jasa konsultasi itu seleksi lebih dari 100 juta. Kemudian kalau untuk barang ya, kita ini obat itu di barang. Itu tender kalau nilainya lebih dari 200 juta itu dilaksanakan oleh Pokja. Tetapi kalau kurang dari 200 juta itu dengan pengadaan langsung ya oleh pejabat pengadaan. Tetapi kalau tadi mau langsung dengan e-katalog. E-katalog itu tidak mulai dari Rp1 sampai berapapun nilainya. Dan itu yang paling aman. Ya, peraturan dari LKPP, e-katalog, e-purchasing, juknis dari Kementerian Kesehatan juga e-katalog, karena e-katalog itu harganya super murah daripada kita lelang, karena di lelang itu kan ada keuntungan. Kalau e-katalog juga ongkirnya gratis. Nah, jadi itu sangat murah sekali harganya. Nah, setelah proses pengadaan dilakukan, maka ada proses penerimaan ya, penerimaan dan selanjutnya penyimpanan. Nah, untuk penerimaan barang, penerimaan sediaan farmasi, ini harus dicek ya, jadi harus sesuai antara surat pesanan atau order ya, biasanya kalau e-katalog itu dengan ID paket atau dengan kontrak. Kemudian perhatikan tanggal kadaluarsa. Nah, tanggal kadaluarsa ini Balai POM itu menerbitkan kadaluarsa produk itu sekitar 18 bulan. Tapi ada juga yang lebih panjang begitu. Nah, kami di Dinas Kesehatan jika
memesan obat di e-katalog akan kami notifikasi bahwa untuk pendistribusian, nah ini ada koordinatornya ya. Jadi dapat dilakukan kepada pasien yang ada di rawat inap maupun di rawat jalan begitu. Kemudian juga kepada unit-unit pemakai di rumah sakit seperti di ruang rawat, di poliklinik ya, di kamar bedah atau di emergensi atau instalasi lainnya dan ruangan yang lain-lain. Jadi itu yang wajib juga diperhatikan untuk pendistribusian. Untuk cara pelayanan perbekalan farmasi, nah ini ada beberapa macam ya. Yang pertama yaitu individual prescription atau nah untuk pembayaran ini bisa bermacam-macam ya, ada dengan tunai atau dengan kredit, dengan asuransi, tanggungan perusahaan, tanggungan pemerintah. Kalau kita JKN itu sebenarnya juga tanggungan pemerintah ya, atau pembayaran melalui unit cost. Nah, jadi kalau pengadaan obat kita dengan penyedia itu jadi kita berhutang dengan penyedia gitu ya. Begitu barang datang baru nanti kita kita realisasikan keuangannya. Ya. Kalau ini maksudnya sistem pembayaran oleh pasien. Jadi pasien bisa bayarnya secara tunai, bisa dengan asuransi, berarti kan asuransi yang menanggung gitu atau unit cost tadi. Nah, bagaimana dengan pengendaliannya? Jadi sistemnya harus satu pintu, itu jelas. Kemudian penandaan pada wadah perbekalan farmasi yang didistribusikan. Kemudian pengembalian wadah tadi ya. Kartu kendali itu harus ada, dosis harus dihitung ya, jangan tidak tepat dosis begitu. Kemudian biaya perbekalan farmasi juga harus dihitung yang dikeluarkan dan dibandingkan dengan unit cost yang diterima. Jadi itu cara-cara pengendalian sediaan farmasi. Nah, untuk indikator presentasi rumah sakit ya, itu dinilai dengan penggunaan obat esensial untuk penanganan 9 penyakit prioritas. Nah, untuk transformasi sistem kesehatan nasional tahun 2021 sampai dengan tahun 2024, jadi kategori program utamanya yaitu karena rumah sakit, kita belajar rumah sakit, di sini adalah transformasi layanan rujukan. Ya, rumah sakit itu termasuk FKRTA, fasilitas kesehatan tingkat rujukan tindak lanjut ya, RTL. Nah, kalau puskesmas itu layanan primer ya, puskesmas, klinik. Kalau rumah sakit tadi sekunder dan tersier. Klinik juga ada sih yang sekunder seperti klinik utama. Nah, berarti kan itu dokter spesialis. Kalau klinik pratama dokter umum. Kalau klinik spesialis itu dokter pratama. Kalau rumah sakit berdasarkan klasifikasi tadi ya, ada yang kelasnya kelas D, kelas C, kelas B, kelas A. Jadi beda-beda ya, semakin tinggi semakin banyak sampai ada subspesialis. Jadi penekanannya pada itu, meningkatkan akses dan kualitas layanan sekunder dan tersier. Nah, program utamanya jelas untuk meningkatkan akses dan mutu. Ya, kemudian layanan sekunder dan tersier. Jadi program transformasi ini berfokus pada 9 penyakit katastropik. Nah, jadi ada kardiovaskuler, kanker, diabetes, ginjal, hati, stroke, maternal neonatal, tuberkulosis, dan infeksi emerging. Jadi itu 9 penyakit katastropik. Nah, yang melatar belakangi jelas Permenkes 13 tahun 2022 tentang perubahan atas Permenkes nomor 21 tahun 2020 tentang rencana strategis Kementerian Kesehatan tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Jadi sasaran programnya adalah meningkatnya ketersediaan obat dan penggunaan obat esensial di pelayanan kesehatan.
dengan 2 indikator. Yang pertama, indikator kinerja program ya, rumah sakit dengan penggunaan obat esensial untuk penanganan 9 penyakit prioritas, dan yang kedua indikator kinerja kegiatan atau IKK, yaitu rumah sakit dengan penggunaan obat esensial untuk penanganan 9 penyakit prioritas sesuai formularium nasional. Definisi operasionalnya yaitu presentasi rumah sakit dengan penggunaan obat esensial untuk penanganan 9 penyakit prioritas. Jadi kriterianya rumah sakit yang menggunakan obat sesuai DOEN ya. Jadi 9 penyakit tadi kardiovaskuler, kanker, diabetes sampai dengan infeksi emerging. Nah, itu obat yang digunakan jelas mengacu pada daftar obat esensial nasional sesuai dengan ketentuan yang tercantum di dalamnya. Untuk IKK, definisi operasionalnya presentasi rumah sakit dengan penggunaan obat esensial untuk penanganan 9 penyakit prioritas sesuai Fornas. Jadi rumah sakit yang menggunakan obat sesuai Fornas untuk melayani 9 penyakit prioritas nasional lebih dari 80%. Ya, pemantauannya obat yang digunakan mengacu pada Fornas sesuai dengan ketentuan yang tercantum di dalamnya. Untuk target indikatornya dari tahun ke tahun itu jelas ya harus meningkat. Jadi presentasi rumah sakit dengan penggunaan obat esensial untuk penanganan 9 penyakit prioritas dari tahun 2022 itu 85%, 2023 80%, dan 92% untuk tahun 2023 targetnya ini ya. Kemudian untuk target presentasi rumah sakit dengan penggunaan obat esensial untuk penanganan 9 penyakit prioritas sesuai formularium nasional targetnya tahun ini 80%, tahun depan 85%, dan tahun 2024 itu 90%. Nah, jadi mudah-mudahan kita bisa mencapai target indikator. Nah, untuk metode pelaporannya jadi dilakukan melalui pengisian Google Form ya, setiap pelaporan itu tinggal mengisi pada Google Form dan dilakukan dengan periode triwulan, artinya setiap 3 bulan sekali. Oke, sekarang kita masuk ke struktur organisasi. Jadi sebenarnya ini adalah pertemuan berikutnya, tapi karena ini gabungan, ini satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan ya, manajemen farmasi rumah sakit. Nah, jadi kita mempelajari bagaimana sih struktur organisasi farmasi di rumah sakit ya. Nah, kurang lebihnya seperti ini gambarannya. Jadi ada kepala instalasi farmasi, kemudian ada administrasinya, dan kemudian ada pengelolaan perbekalan. Ya, di bawahnya nanti ada lagi, kemudian ada pelayanan farmasi klinik dan juga ada manajemen mutu. Kurang lebihnya seperti ini. Ya, untuk struktur organisasi. Untuk kualifikasi sumber daya manusia, kepala instalasi farmasi itu fungsinya mengorganisir dan mengarahkan ya, dengan kualifikasi bisa apoteker atau apoteker yang sudah S2 ya, jadi kursus manajemen ya, jadi menyesuaikan dengan akreditasi instalasi farmasi rumah sakit. Kemudian ada lagi koordinator. Nah, ini mengkoordinir beberapa penyelia. Jadi dengan kualifikasi apoteker, profesi apoteker atau apoteker S2, dan kursusnya sesuai ruang lingkupnya. Kemudian ada juga penyelia atau supervisor, fungsinya menyelia beberapa pelaksana dengan kualifikasi bisa apoteker atau dengan tambahan kursus farmasi rumah sakit. Kemudian pelaksana teknis kefarmasian, nah ini melaksanakan tugas tertentu ya, membantu ya. Kualifikasinya karena dia pelaksana bisa jadi apoteker, jadi dia sebagai apoteker pendamping atau sarjana farmasi atau asisten apoteker yang sekarang adalah tenaga teknis kefarmasian. Mulai dari D3 sampai S1 itu dikelompokkan sebagai tenaga teknis kefarmasian.
Nah, terkait, sistem informasi di rumah sakit, jadi ada Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit atau disingkat SIM-RS. Nah, SIM-RS ini adalah suatu sistem teknologi informasi komunikasi yang memproses dan mengintegrasikan seluruh alur proses bisnis layanan kesehatan. Bentuknya adalah jaringan koordinasi, pelaporan, dan prosedur administrasi. Jadi, semuanya itu mendukung kinerja dan memperoleh informasi secara cepat, tepat, dan akurat. Jadi SIM-RS ini suatu kebutuhan ya bagi organisasi karena percepatan akan implementasi SIM-RS yang terintegrasi, kemudian percepatan akan kebutuhan teknologi informasi di rumah sakit sebagai tool atau alat ukur kinerja organisasi, kemudian perlunya laporan untuk manajemen rumah sakit maupun dinas terkait ya, dinas kesehatan. Kemudian kebutuhan untuk menjadi organisasi yang responsif, inovatif, transparan, efektif, dan efisien. Jadi diperlukannya implementasi sistem informasi manajemen rumah sakit yang terintegrasi dan berkesinambungan. Untuk dasar hukumnya, ya jadi ada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tahun 2013 nomor 82 tentang Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit. Jadi pada pasal 3 pada peraturan tersebut disebutkan bahwa setiap rumah sakit wajib menyelenggarakan SIM-RS, Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit. Untuk gambarannya ya, SIM-RS ini adalah memang sebuah proses bisnis ya. Jadi mulai dari front office sampai dengan back office ya. Front office itu mulai dari registrasi, mau kemana, misalnya nih rawat jalan, poli, apotek, lab, radiologi, IGD, gizi atau keperawatan ya, atau mau ke mana lagi rawat inap, rekamedik, keperawatan ya. Nah, nanti apa pasien itu memilih atau dipilihkan begitu ya sesuai dengan kebutuhannya. Nah, dilakukanlah pembayaran itu ada kasirnya biasanya di depan. Kemudian untuk back office-nya, nah di situ ada keuangan, eksekutif ya, ada gudang, ada logistik. Jadi di sini terintegrasi semuanya. Ya, komunikasi dan kolaborasi ya, infrastruktur secara keseluruhan. Jadi data base management system itu yang menghubungkan semuanya itu, jadi ada satu kesatuan data ya, sebagai gudang data juga begitu ya. Komponen utamanya apa saja untuk SIM-RS? Yang pasti adalah manusianya ya, SDM, sumber daya manusia atau human resource, kemudian perangkatnya sendiri, hardware ya, komputer, printer, scanner ya, media seperti database itu tempat penyimpanan data ya, disket, magnetic tape, optical disk, compact disk, flash disk atau paper foam ya. Kalau sekarang mungkin yang penyimpanan di awan, di drive. Nah, sistem informasi manajemen ini jelas ada kelebihannya ya. Jadi instalasi farmasi dengan SIM dan yang tanpa SIM, nah itu bisa dilihat ya kalau dengan SIM membutuhkan waktu yang lebih singkat dalam melayani transaksi pembayaran. Ya karena ada mesin kasir yang dapat menghitung secara otomatis. Sedangkan yang tanpa SIM itu membutuhkan waktu lebih lama. Ya karena harus dihitung secara manual. Kemudian yang dengan SIM pemantauan inventory atau stok obat dapat dilakukan secara tepat. Sedangkan yang tanpa SIM itu perlu waktu untuk memantau inventory stok obat yang ada. Kemudian rumah sakit dengan SIM, instalasi farmasi rumah sakit dengan SIM, maka pengambilan keputusan yang lebih tepat sasaran, misalnya dalam pemilihan produk obat-obatan, mana yang fast moving dan mana yang slow moving. Ya, jika tanpa SIM, maka perlu waktu dalam membuat laporan-laporan, karena karyawan ini harus membuka kembali data-data yang ada, sehingga pekerjaan menjadi kurang efektif ya, karena
lama ya. Kemungkinan adanya data-data yang hilang karena lupa tercatat. Nah, itu penyakit lupa itu yang sulit dihilangkan ya. Jadi itu perbedaannya, kelebihannya jika instalasi farmasi rumah sakit itu dengan SIM. Nah, jadi secara garis besar ya, ada input, proses, dan output. Ya, jadi dalam modul SIM RS itu terbagi 3 itu tadi. Input data master farmasi semua produk barang, obat-obatan, dan alat kesehatan yang ada di instalasi farmasi. Kemudian transaksinya yaitu prosesnya ya, ada penjualan rawat inap, penjualan rawat jalan, penjualan harian, ada retur obat, penyerahan ya, kwitansi, layanan ruang rawat begitu. Kemudian untuk outputnya itu adalah pelaporan ya, jadi setoran harian, rincian penjualan, setoran penerimaan, riwayat obat pasien, farmakologi obat, penulisan obat, stok warning ya, rekap tagihan karyawan sampai dengan closing penjualan. Nah, apa saja data master farmasi itu ya? Jadi nama barang yang meliputi obat-obatan ya dan alat kesehatan, sediaan farmasi lah intinya begitu. Kemudian ada jenis dan satuan barang ya, seperti obat generik, non generik ya, alat kesehatan, bahan kimia, reagen, BMHP dan lain sebagainya. Kemudian ada farmakologi obat, nama distributor obat, form untuk stock of name yang dilakukan rutin setiap bulannya. Nah, itu ada di data master farmasi. Untuk contoh tampilannya ya, aplikasi SIM RS itu kurang lebih seperti ini ya. Jadi ada data master barang yang sudah diinput, sediaan farmasi yang diinput ya. Biasanya yang agak sulit itu di awal karena banyak yang harus diinput. Untuk transaksinya, nah ini seperti order rawat jalan, layanan rawat inap, ya setoran harian, dan lain-lain. Untuk tampilan contoh transaksinya ya, nah itu kan bisa otomatis dihitung, jadi lebih cepat, tidak perlu kita pakai kalkulator secara manual begitu, tetapi dia akan otomatis terhitung. Untuk pelaporan ini ada laporan penjualan harian, jadi jelas akan terekap begitu ya. Kita akan tahu berapa sih per hari. Kemudian rinciannya juga ada ya, setoran penerimaan, tagihan karyawan, penulisan obat, dan stok warning persediaan. Jadi lebih memudahkan kita jika kita memang menggunakan SIM RS itu tadi. Kemudian ada juga laporan penjualan harian. Laporan obat ya, generik ataupun non-generik, rekapitulasi pelayanan resep, dan rekapitulasi penerimaan resep karyawan. Untuk contoh laporan rincian penjualan ya, akan ada nama item obat, kuantitinya, harganya, jumlahnya, gitu ya. Nah, begitu pula contoh laporan penerimaan resep ya, jadi akan terdata resep dirawat inap berapa, resep dirawat jalan ya, 1 bulan, 2 bulan, atau triwulan, bahkan sampai setahun, jumlah resep generik, non generik berapa, nah itu semuanya akan terekam. Nah, kemudian selanjutnya kita membahas obat-obatan high alert ya, manajemen obatnya bagaimana. Jadi kesalahan pelayanan kita, pelayanan kefarmasian itu, kesalahan obat adalah salah satu masalah penyelenggaraan kesehatan yang sangat bermakna dan seringkali sebenarnya ini dapat dicegah, ya kan? Sebelum terjadi sebenarnya bisa kita cegah. Walau kebanyakan kesalahan obat tidak menyebabkan bahaya yang mengancam, ya misalnya nih yang kita serahkan obat vitamin. Nah, kalau vitamin mungkin tidak masalah ya. Yang ditakutkan adalah obat-obat keras misalnya seperti itu. Nah, namun bisa menghasilkan kejadian yang
katastrofik atau bencana. Jadi walaupun tadi tidak menyebabkan bahaya yang mengancam bagi jiwa pasien, tapi akan menghasilkan kejadian katastrofik ya bagi hasil pengobatan. Nah, itu. Jadi dalam standar akreditasi rumah sakit, standar keselamatan pasien ya itu ada pada bab 3 sasaran ketiga, peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai merupakan kunci standar peningkatan mutu rumah sakit dalam hal mengelola obat-obat kewaspadaan tinggi. Itu jadi jelas ada di dalam akreditasi rumah sakit. Jadi sejumlah obat ini memiliki batas kemampuan yang sangat tipis ya dan berpotensi menyebabkan bahaya yang tinggi sehingga diimplikasikan sebagai kejadian yang tidak diinginkan dari sebuah obat ya. Konsekuensi kesalahan terkait dengan obat-obat ini bisa mengarah terhadap kejadian cedera pada pasien dan harus diawasi pengelolaan secara ketat. Jadi itu adalah obat kewaspadaan tinggi, ya, obat high alert. Saat ini rujukan yang digunakan ya Institute for Safe Medication Practice yang sudah memiliki 19 kategori dan 14 obat khusus pada daftar obat kewaspadaan tinggi. Nah, definisinya sendiri ya, obat-obatan kewaspadaan tinggi itu adalah sejumlah obat yang memiliki risiko mencederai pasien yang lebih tinggi dan serius ketika obat tersebut digunakan secara keliru. Meskipun kesalahan pemberian obat kewaspadaan tinggi bisa jadi dan bisa juga tidak lebih jamak dibandingkan obat lain, namun konsekuensi yang mengikuti kekeliruan dengan obat-obat ini dapat menjadi hal yang serius bagi pasien. Jadi ada 6 tujuannya ya. Nah, kita berada pada goal yang ketiga. Jadi ya, mulai goal pertama itu adalah identifikasi pasien dengan tepat, kemudian meningkatkan komunikasi efektif. Nah, kita berada di goal yang ketiga, meningkatkan keamanan obat-obat dengan kewaspadaan tinggi. Nah, kita ada di situ ya. Jadi walaupun tujuannya ada sampai 6. Ya, yang keempat memastikan benar lokasi operasi, benar prosedur dan benar pasien. Kemudian yang kelima mengurangi resiko infeksi terkait dengan pelayanan kesehatan dan yang keenam mengurangi resiko bahaya akibat pasien jatuh. Jadi kita berada pada goal yang ketiga ya, meningkatkan keamanan obat-obatan dengan kewaspadaan tinggi. Nah, ada istilah medication error, yaitu adalah penyebab paling sering yang membahayakan pasien. Nah, jadi high alert drugs, obat kewaspadaan tinggi adalah obat-obatan yang secara signifikan beresiko membahayakan pasien bila digunakan dengan salah atau pengelolaan yang kurang tepat. Jadi berdasarkan studi oleh Institute for Safe Medication Practice di US, nah obat yang paling sering menyebabkan KTD dan sentinel event seperti insulin, opium dan narkotik, injeksi potasium klorid, intravenous antikoagulan, dan sodium chloride solution lebih dari 0,9%. Nah, jadi elemen yang ketiga tadi atau goal yang ketiga tadi ya. Yang pertama, proses kolaborasi digunakan untuk mengembangkan kebijakan dan prosedur menetapkan lokasi, labeling dan penyimpanan elektrolit konsentrasi tinggi. Dan elektrolit konsentrat tidak ada di ruang-ruang perawatan kecuali bila ada kebutuhan secara klinis di area-area tertentu dan tindakan pencegahan harus ditetapkan untuk kemungkinan kesalahan pemberian. Apa tujuannya ya? Pasti ada tujuannya ya, yaitu mencegah kesalahan pemberian obat akibat nama obat yang membingungkan. Look alike and sound alike drug, ya, LASA atau SALAD. Look alike, sound alike drug. Kemudian mengurangi atau menghilangkan kejadian kesalahan pemberian elektrolit konsentrat. Kemudian elektrolit konsentrat hanya disimpan di bagian farmasi, ya, tidak di ruang rawat kecuali pada area tertentu sesuai kebutuhan tadi.
dan mengurangi resiko medication error akibat obat-obat atau cairan lain dalam kontainer yang tidak berlabel. Nah, jadi ada faktor resikonya ya, faktor resiko umum, permintaan resep obat yang tulisannya sulit terbaca. Nah, jadi kalau tulisan dokter itu sekarang tidak boleh lagi, jelas harus bisa dibaca ya. Kemudian prosedur pengenceran yang keliru. Ya, kebingungan antara persiapan IM, IV, intratekal, epidural, atau kebingungan antara kekuatan yang berbeda dari obat yang sama. Bisa juga keambiguan pelabelan pada konsentrasi dan volume total obat, atau laju infus yang keliru, dan produk yang tampak atau terdengar sama, atau pemaketan produk serupa. Nah, untuk pengelolaannya, obat kewaspadaan tinggi harus diresepkan, disimpan, dan diberikan sesuai yang terbukti aman. Ya. Dan harus diberi label high alert medication atau obat kewaspadaan tinggi. Ya, salah satu aja digunakan. Mau istilahnya apa begitu ya. Nah, ini nanti di rak atau lemari obat biasanya ditempel atau di kotak obat, di paket produk obat, atau di vial atau ampul tunggal. Nah, untuk kategorinya ya bisa dilihat di sini kategori-kategorinya ya, opiat dan narkotik contohnya, kemudian obat-obat epidural, intratekal, dan lain sebagainya. Contohnya ya, nah ini high alert heparin misalnya ya, double check. Nah itu labelnya ini dibuat mencolok, warnanya mencolok. Label juga menggunakan pembeda ya. Misalnya penobarbital. Nah, pennya itu besar baru huruf kecil. Jadi ada pembedanya begitu dan dibuat mencolok. Nah, ini label juga harus ada pada paket produk, jadi ditempel juga. Tadi kan ditempel di rak misalnya, tapi di produknya juga ditempel ya. Bisa ditempel juga pada vial atau ampul. Ini contoh labelnya ya, harus dicek 2 kali sebelum disiapkan ya, dan diberikan kepada pasien. Kemudian petugas farmasi juga harus dibantu petugas lain dalam memverifikasi obat sebelum disalurkan. Kemudian setiap perubahan merek atau warna atau persiapan obat harus disampaikan kepada pengguna. Kemudian semua peralatan yang digunakan dalam menyiapkan atau pemberian harus dikalibrasi dan dirawat sesuai dengan standar prosedur operasional. Dan semua staf yang terlibat dalam menangani obat harus dididik mengenai panduan obat kewaspadaan tinggi. Ya, ini contohnya. Jadi di raknya juga ditempel ya, terlihat mencolok dengan warna merah gitu ya. Nah, kemudian di produknya juga ditempel. Contoh-contohnya yang mirip tadi ya. Nah, ada alat oros 30 mg, jadi harus hati-hati dengan adalat tretat 20 mg, jangan sampai tertukar. Micardis 40 mg dengan Micardis 80 mg. Ya, transamin 250 dengan yang 500 atau sedokat yang 10 dengan yang 5 mg. Jadi biasanya obat-obatan yang mirip ini tadi itu tidak diletakkan berdekatan, dikasih jarak, diberi jarak gitu supaya tadi tidak tertukar ya. Jadi untuk menghindari kesalahan itu ada strateginya. Bagaimana mengelola obat kewaspadaan tinggi sehingga bisa mengurangi kesalahan dan risiko yang muncul ketika meresepkan, mengeluarkan hingga memberikan kepada pasien. Strateginya mulai dari pembelian atau penyediaan ya. Jadi batasi kekuatan obat yang tersedia dalam formularium pada setiap fasilitas layanan kesehatan. Kemudian hindari juga perubahan merek atau warna yang terlalu sering ya. Beritahu pengguna akhir ketika
ada perubahan. Dan beritahu semua petugas yang terkait mengenai daftar obatnya apa saja ya. Jika ada yang terbaru juga harus diberitahu. Kemudian mendorong pembelian peralatan dan bahan habis pakai yang memiliki fitur keamanan bagi pemberian obat yang aman. Untuk penyimpanan ya, semua petugas jadi harus membaca labelnya secara seksama sebelum menyimpan. Ya, jangan sampai juga pas menyimpan salah taruh juga begitu ya. Tidak hanya pas mengambil yang salah ambil, tapi menyimpan juga bisa jadi harus dilihat betul-betul. Kemudian semua obat kewaspadaan tinggi ini harus disimpan dalam wadah yang tersendiri dengan labelnya sendiri. Jika memungkinkan hindari obat-obat lasa atau yang berkekuatan beda di samping berdampingan. Nah, makanya tadi biasanya dia dipisah, diberi jarak ya, tidak boleh berdampingan, tidak boleh berjejeran. Kemudian menggunakan huruf kapital untuk menekan perbedaan nama obat tadi ya. Dopamin, ya dopnya besar, aminnya kecil. Dobutamin, gitu ya. Kemudian batasi stok obat di bangsal hingga ke kebutuhan standar. Takutnya karena di sana perawat yang mungkin akan mengambil obat, jadi dicek, jangan semua di drop out ke sana gitu ya. Kemudian labeli semua wadah yang digunakan untuk obat kewaspadaan tinggi sebagai obat kewaspadaan tinggi atau high alert medication. Jadi pilih salah satu ya, mau istilah asing atau berbahasa Indonesia. Untuk peresepan ya, ini oleh dokter penulis resep, maka harus menggunakan formulir standar untuk pesanan tertulis akan obat-obat sitotoksik dan nutrisi parenteral ya. Kemudian jangan menggunakan singkatan pada saat meresepkan ya. Kemudian tulis dosis spesifik, rute, dan laju infus untuk peresepan. Dan resepkan obat-obat cair per oral dengan dosis spesifikasi dalam miligram. Dan jangan mungkinkan 0,0 dalam peresepan, misalnya 5,0 mg. Maka itu bisa jadi salah baca, jadi bisa terbaca 50 mg. Kemudian gunakan penulisan resep terkomputerisasi sepenuh mungkin guna menghilangkan tulisan tangan yang tidak terbaca dan kesalahan interpretasi. Jadi fitur keamanan harus ditanamkan dalam sistem komputer. Nah, untuk penyiapan ya, jadi sistemnya harus dibangun ya, diperiksa semua penyiapan yang melibatkan obat kewaspadaan tinggi. Kemudian harus dihitung juga ya obat-obat sitotoksik dan nutrisi parenteral secara independen juga diperiksa oleh apoteker lainnya. Ya, penyiapan mendadak akan secara independen diperiksa oleh petugas farmasi atau apoteker lainnya. Jadi sehingga saling cross check ya, saling memeriksa. Dan semua obat yang diencerkan itu harus dilabeli dengan nama dan kekuatan segera pasca pengenceran. Untuk penyaluran atau supply atau dispensing, jadi semua obat kewaspadaan tinggi wadahnya itu termasuk paket produk, vial ampul yang diminta bangsal atau unit itu harus dilabeli ya. Kemudian obat kewaspadaan tinggi yang disalurkan kepada pasien juga harus dilabeli. Dan sebelum disalurkan harus dilakukan pengontrolan dengan pemeriksaan dan diperiksa kembali saat diterima oleh petugas pelayanan kesehatan. Nah, untuk pemberian hal-hal yang harus diperiksa itu diperiksa 2 kali secara terpisah terhadap resep atau daftar obat pada catatan pasien ya, atau oleh 2 orang yang layak sebelum pemberian obat. Jadi dicek lagi nama pasien dan identifikasi unik, misalnya nomor rekam medik ya, kemudian nama dan kekuatan obat, dosis, jalur dan laju, dan tanggal kadaluarsa. Dan beri label pada akhiran distal semua jalur akses untuk membedakan jalur intravena dan epidural. Pastikan ya tidak ada hambatan atau gangguan selama pemberian obat ke pasien.
dengan menggunakan pencegahan khusus, misal menggunakan APD ya. Kemudian kembalikan semua penyiapan resep khusus yang tidak digunakan atau yang tersisa ke farmasi ketika tidak diperlukan lagi. Kemudian pastikan pemberian intratekal, obat sitotoksik, analgesia epidural, dan nutrisi parenteral dilakukan oleh petugas terlatih dan kompeten. Kemudian hindari meminta obat kewaspadaan tinggi secara verbal atau oral. Jika dalam situasi darurat, permintaan per telepon harus diulangi dan diverifikasi. Untuk pemantauan itu harus secara seksama ya terhadap tanda vital, data lab, respon pasien sebelum dan sesudah pemberian obat kewaspadaan tinggi. Kemudian sediakan selalu antidotum dan peralatan resusitasi di setiap bangsal atau unit yang memberikan obat kewaspadaan tinggi. Pelatihan, nah ini diperlukan ya, untuk semua petugas itu harus dilatih untuk menangani obat kewaspadaan tinggi. Dan staf dokumentasi harus dilatih juga untuk mencegah kesalahan atau kekeliruan yang mungkin terjadi dan membuat mereka mampu merespon dengan segera ketika kesalahan memang terjadi. Kemudian perlu disusun suatu kebijakan ya. Jadi mulai dari menetapkan daftar obat yang bentuknya mirip dan namanya kedengaran mirip ya. Bisa direview setiap setahun sekali. Kemudian menentukan tindakan pencegahan akibat kesalahan karena tertukar atau salah penempatan obat plasa atau salak tadi ya. Kemudian elektrolit konsentrat tidak di stok atau disimpan di ruang rawat kecuali untuk kebutuhan klinik. Boleh di stok dalam jumlah terbatas di area-area tertentu. Misalnya kamar operasi, ya, unit dialisis, IGD, ICU, ICCU, penyimpanan dan pemberian itu harus sesuai dengan yang dipersyaratkan. Nah, untuk memenuhi kebutuhan penggunaan elektrolit konsentrat pasien, jadi pasien di ruang rawat lainnya, khususnya potasium klorid, itu disiapkan langsung oleh staf bagian farmasi dalam bentuk sediaan yang sudah didilusi. Ya, obat dan cairan lainnya yang ditempatkan dalam kontainer itu harus diberi label, termasuk bila hanya ada satu jenis obat yang sedang digunakan. Ya, label ditulis nama obat, kekuatan obat, jumlah tanggal kadaluarsa. Bila tidak digunakan dalam 24 jam dan waktu kadaluarsa bila kadaluarsa terjadi dalam waktu kurang dari 24 jam. Nah, untuk obat cairan itu ya segera dibuang obatnya atau cairan bila ditemukan tidak berlabel. Kemudian vial atau ampul atau wadah obat atau cairan jangan dibuang sampai prosedur atau tindakan selesai, terutama di kamar operasi atau ruang prosedur. Label pada kontainer steril itu harus dibuang pada setiap selesai suatu prosedur atau tindakan. Nah, ini labelnya yang dibuat mencolok ya, jadi warnanya itu dia mencolok. Look alike, sound alike ya. Gitu, plasa. Nah, ini untuk contoh-contoh pelabelannya ya. Ada kekuatan obatnya, ada kadaluarsanya, ada jamnya begitu. Ini untuk yang ditempel di kontainer. Nah, jadi kesimpulannya, penggunaan dan pengelolaan high alert medication dengan tepat dapat mengurangi medication error yang dapat mengakibatkan bahaya pada pasien bahkan sentinel event. Ya, rumah sakit harus mengembangkan kebijakan dan prosedur terkait secara kolaborasi dan koordinasi antar bagian, menyediakan fasilitas pendukung, mengimplementasikannya ke dalam praktik sehari-hari, kemudian memonitor kepatuhan staf terhadap standar operasional prosedur, mengevaluasi dan menindaklanjuti bersama jika ditemukan ketidaksesuaian dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku atau siklus PDCA, Plan, Do, Check, Action ya. Kalau diakreditasi seperti itu PDCA.
Jadi itu kesimpulannya ya. Nah, cukup itu materi manajemen farmasi di rumah sakit. Jadi lengkap ya, mulai dari pengklasifikasian, perizinan ya, pengertian rumah sakit, instalasi farmasi rumah sakit, struktur organisasi, SDM ya, kemudian apa pelayanannya, pengadaan, penyimpanan sediaan farmasi, sampai dengan ini manajemen obat-obat kewaspadaan tinggi ya. Mungkin demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.